Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Basar Zakia. Saya peserta Pansar CPNS Kemenkumham tahun 2021 dari angkatan 34 kelompok 2 dengan nomor absen 14. Saya di sini akan mengulas kembali e-learning jurnal tentang manajemen ASN yang diampu oleh Bapak Ahmad Ihsan. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya ASN yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu pegawai negeri sipil dan yang kedua yaitu P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, pegawai menjalankan fungsinya, yaitu ada tiga. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik, yang kedua, pelayanan publik, dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, yang dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN, dan akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak. Setelah mendapatkan haknya, maka ASN juga berkewajiban sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dan tupoksi masing-masing. ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Sistem merit adalah salah satu strategi untuk mendorong produktivitas kerja lebih tinggi karena ASN dijamin objektivitasnya dalam perjalanan karirnya seperti pertimbangan kemampuan, kompetensi, dan lain-lain. Sistem merit dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama yaitu rekrutmen, yang kedua pengangkatan, yang ketiga penempatan, dan yang terakhir promosi sesuai dengan SDM-nya masing-masing. Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan juga keadilan. Beberapa langkah nyata dapat dilakukan untuk menerapkan sistem ini baik dari sisi perencanaan kebutuhan yang berupa transparansi dan jangkauan penginformasian kepada masyarakat maupun jaminan objektivitasnya dalam pelaksanaan seleksi, sehingga instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Prinsip sistem merit yang pertama yaitu keadilan dan kewajaran, yang kedua objektif, yang ketiga berbasis kinerja. Pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN. Yang pertama adalah penyusunan dan penetapan kebutuhan, yang kedua penilaian kinerja, yang ketiga pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Manajemen ASN terdiri dari manajemen PNS dan manajemen P3K. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan hari tua, dan perlindungan. Sedangkan manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Untuk hak ASN yang didapatkan PNS dan P3K sebenarnya mirip. PNS dan P3 sama-sama mendapat gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Hanya saja PNS mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sedangkan untuk P3K tidak mendapatkan. Demikian ulasan e-learning jurnal manajemen ASN dari saya. Mungkin ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.